pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Hanis Mardiono MPD, kemudian yang terhormat PLT Kasubag TU Bapak Bambang Dwi Nugroho SPD, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Pada pagi hari ini, susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan seminar yang berjudul Senjusi, Senam Jumat Sehat oleh Bapak Maknun SPD, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara diseminasi seminar PKG PJMK pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan seminar untuk program CQC untuk rencana tindak lanjut oleh Bapak Maknun SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanis Mardiono MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari. Yang saya hormati PLT Kasubag TU Bapak Bambang Dwi Nugroho SPD, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bantarsari. Baiklah, Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba, saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang ini adalah salah satu tugas saya di PKG PJOK angkatan kedua kelas 11 melalui komunitas belajar. Bapak Ibu, susunan rancangan program yaitu yang terdiri ada 8. Yang pertama ada judul program, kemudian yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, kemudian yang 5 struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ke-7 adalah rencana evaluasi. Kemudian yang terakhir ke-8 adalah kemungkinan tantangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya mengangkat tema yaitu Senjusi atau Senam Jumat Sehat. Manfaat Senjusi atau Senam Jumat Sehat itu sendiri adalah bentuk latihan yang melibatkan hampir semua otot tubuh, menjadikan olahraga yang komprehensif untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Pediatrics tahun 2019, aktivitas fisik seperti senam dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi motorik pada anak-anak. Selain itu, senam juga dapat membantu dan mengontrol berat badan, mencegah obesitas, dan mengurangi resiko penyakit kronis dan di kemudian hari. Penelitian lainnya yang diterbitkan di Pediatrics Exercise Science yaitu di tahun 2021 menunjukkan bahwa senam berkontribusi pada perkembangan tulang yang kuat yang sangat penting selama masa pertumbuhan. Anak-anak yang rutin melakukan senam cenderung memiliki massa tulang yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif. Ini penting untuk mencegah osteoporosis di masa dewasa. Next. Tujuan dari program RTL ini yang pertama yang diharapkan adalah peserta didik memahami manfaat senam bagi tubuh sehingga tubuh sehat dan bugar, merangsang kreativitas dan imajinasi peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, strategi, dan komunikasi. Kemudian yang keempat, sarana pengembangan keterampilan motorik peserta didik. Kemudian yang kelima, memfasilitasi pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik dan juga melibatkan komunitas belajar sekolah. Kemudian
Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan, termasuk daya tahan yang optimal dan tubuh yang menjadi bugar. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah penampilan senam dari masing-masing kelas pada senam bersama setiap hari Jumat yang dimulai tanggal 17 Januari 2025, yaitu penanggung jawab tim P5, guru PJOK dan siswa. Kemudian kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 5 minggu. Gerakan senam berirama secara berkelompok dan menyebarkan foto dokumentasi di media sosial, yaitu mulai tanggal 17 Januari sampai dengan 14 Januari 2025. Next. Nah, hasil yang diharapkan melalui senam irama, peserta didik dapat melakukan gerakan senam irama sesuai kreativitas masing-masing kelompok dengan penuh rasa percaya diri. Kemudian mengembangkan komponen fisik, membangun kekuatan tubuh, melatih keterampilan motorik, koordinasi dan keseimbangan. Dengan melakukan olahraga senam secara teratur akan membuat kesehatan dan perkembangan fisik anak menjadi lebih baik. Struktur dan mitra dalam komunitas belajar di sini diambil yaitu jenis kegiatannya co-kurikuler, yaitu diambil di luar jam pelajaran. Sasarannya adalah peserta didik yaitu kelas fase F atau kelas 12. Lini masa yang pertama sosialisasi program, yaitu tanggal 6 Januari 2025. Kemudian yang kedua, pembuatan gerakan, yaitu dimulai tanggal 9 sampai dengan 16 Januari 2025. Kemudian yang ketiga, yaitu penampilan senam di setiap hari Jumat dimulai tanggal 17 Januari 2025. Kemudian yang keempat, foto dokumentasi dan upload di media sosial, yaitu dimulai tanggal 14 Februari 2025. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi tanggal 17 Februari 2025, mitra dalam komunitas belajar. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yang pertama yaitu ada aset manusia, aset fisik, kemudian aset sosial. Untuk aset manusia itu adalah kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program. Kemudian yang kedua ada PJOK, guru PJOK sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program guru. Kemudian yang ketiga ada guru mobile sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan rangkaian gerakan dengan musik. Kemudian yang keempat yaitu murid atau siswa sebagai pelaksana program. Kemudian yang kedua ada aset fisik. Yang pertama adalah lapangan sebagai tempat latihan atau pelaksana program. Kemudian yang kedua pengeras suara sebagai pendukung pelaksana program. Kemudian yang ketiga di sini ada aset sosial yang kita angkat yaitu media sosial sekolah sebagai tempat atau wadah para peserta didik untuk mengupload foto dokumentasi kegiatan senam. Kemudian yang berikutnya itu rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada setiap langkah yang telah dikerjakan. Ada perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan rangkaian gerakan senam berirama, yaitu tanggal 9 sampai dengan 16 Januari 2025. Kemudian teknik pengambilan data, observasi dan refleksi murid, sumber datanya, hasil observasi dan refleksi. Kemudian yang kedua, penampilan senam, yaitu dilaksanakan tanggal 17, 24, 31 Januari dan 7 serta 14 Februari, yaitu di setiap hari Jumat. Teknik pengambilan data, unjuk kinerja kelompok dan wawancara. Kemudian sumber data, hasil tes dan wawancara, foto dokumentasi senam 17 Januari sampai dengan 14 Februari 2024. Tekniknya yaitu observasi hasil kreativitas, foto dokumentasi, sumber data. Sumber datanya adalah hasil observasi. Kemungkinan tantangan, yang pertama murid kesulitan dalam
solusi memberikan bimbingan dan referensi mengenai contoh gerakan senam berirama. Kemudian 3, semua murid dalam senam kelompok terlibat aktif dalam proses pembuatan rangkaian gerak senam berirama. Rekomendasi solusinya yaitu membuat pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan kesepakatan bersama. Kemudian yang berikutnya, murid kesulitan dalam pembuatan video. Rekomendasi atau solusinya memberikan tutorial pembuatan video senam dan meminta bantuan kepada orang tua atau rekan sejawat. Bapak Ibu dan juga Bapak Dr. Andes Marjono MPD selaku kepala sekolah, demikian tadi pemaparan RTL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan diseminasi PKD PJLK untuk rencana tindak lanjut dari Bapak Maklum SPD. Untuk acara hari ini kami tutup dengan bacaan basmalah bersama. Alhamdulillah, ya Allah. Dan aplaus untuk Bapak Maklum SPD.